after mungkin sekitar 200-an dia akan kembali lagi. Ya kan? Nah, setelah ini dia mulai naik lagi. Artinya apakah tanda-tanda ini cukup nyata? Oke, nah kemudian saya mencoba tracing back dari yang diceritakan Pak Dhani tadi. Jadi sejarah kuno zaman Belanda kira-kira ngomongnya seperti apa? Ini ada, kita pernah punya di sini, kita pernah punya di sini, dan kita punya di sini, ya kan? Kita pernah punya ini 1861, nanti mungkin detailnya bisa diceritain Pak Dhani, ya kan? Di Jawa juga pernah ada, di sini punya ada. Nah, ini saya cropping apa yang pernah di riset sama Pak Dhani. Nah, setelah itu 1883 gongnya adalah Krakatau jeblok, ya kan? Apakah ini hanya merupakan cerita atau tidak? Tapi setelah tahun 2004, nah ini saya mencoba balik dulu sebelum saya terus. Pertama, konklusi saya pada saat akhir 2002 adalah sepertinya memang ada sesuatu yang jalan ini, ya kan? Entah orang percaya atau tidak. Tapi pada saat itu oke lah, ini mungkin gejala alam yang memang harus kita riset. Tapi pada saat itu riset kan agak seperti hobi sebetulnya, ya kan? Mungkin saya nggak pengen balik lagi ngomong tentang dana lah, itu masalah kuno sebetulnya, ya kan? Oke, pada saat ini sebetulnya knowledge tentang earthquake juga nggak populer, ya kan? Walaupun kalau kita gelar data kita ya sebetulnya mungkin kita lebih dengan Jepang kondisinya atau mungkin sama dengan Jepang, ya kan? Nah akhirnya dengan evidence ini saya mencoba fokus lah. Artinya yang disebut Sunda Ak tadi kira-kira 80% manusia numpuk di sana itu. Artinya begitu digoyang sedikit yang mati banyak, ya kan? Kalau saya goyang Irian mungkin penduduknya cuma 5, yang mati cuma 1 itu, ya kan? Walaupun kalau di persentase juga sama, tapi kan ini masalah jumlah orang yang mati, jumlah orang yang sedih sebetulnya. Mohon maaf Pak Wahyu, 2 menit lagi Pak. Oke. Ya ini saya teruskan. Saya mencoba ini akhirnya kelihatannya gempa tadi jadi nyata gitu loh setelah 2004, ya kan? Oke. Kemudian saya teruskan, saya berhitung tentang statistical probability. Tapi yang namanya gempa kan peristiwa mekanika. Kalau saya dikasih data yang mencatat data itu, artinya data GPS, boleh jadi saya bisa kira-kira tempat yang cukup bahaya ada di mana. Oke, ini akhirnya sampai tahun 2006-2007 saya mencoba memetakan ini semua. Artinya daerah-daerah sini terus terang daerah merah tadi punya potensi. Oke, saya berusaha agak cepet aja. Ini saya kerjakan tahun 2006, kemudian saya overlap. Nah akhirnya saya sampai memproyeksikan data survei yang saya dapat dari GPS, kemudian saya coba dengan knowledge yang saya tahu, saya mencoba memetakan kira-kira daerah yang ganjil ada di mana. Oke, ini saya teruskan. Ini gimana kita masih menjelaskan kronologi gempa aja. Kemudian kita punya ini, ada tanda-tanda sebelumnya. Oke, saya teruskan, ada stress transfer, kemudian dia rilis. Nah, pada saat itu ini belum muncul, gitu. Ya kan? Oke, kayaknya ada sesuatu yang akhirnya saya cek lagi. Hasilnya cukup konsisten. Oke, nah terus sebentar Pak Wayan, ya kan. Nah akhirnya saya coba cross check. Apakah kita kira-kira bisa at least tahu tanda-tanda lah, ya kan? Artinya nggak perlu saya kayak tukang ramal kayak Ki Joko Budu besok ada goyangan, enggak. Tapi kira-kira tempatnya ada di mana, pasnya itu, ya kan? Ini kira-kira seberapa, ya kan? Ini ada di mana, ya kan? Ini ada di mana? Rasanya kok agak cukup konsisten. Akhirnya hasil ini saya coba saya simpulkan bahwa ini lebih elastik, di sini lebih brittle atau lebih gampang copot-copot. Oke. Nah setelah ini baru saya sampaikan ini, ya kan? Oke, ini yang sudah pernah lepas, ya kan? Mungkin yang disebut, ya kan? Ini ada sesuatu yang merah lagi, mungkin ini masih sisa yang belum terlepas. Kalau dari hitung-hitungan saya, oke. Nah setelah ini kemudian kita punya kerinci, berarti ada efek antara sesuatu yang melenting membuka sesar semangko. Oke ini, yes. Nah ini summary saya, artinya kondisi Indonesia bagian barat memang
agak panas dan boleh dikatakan panas. Artinya kalau bisa kita jangan underestimate, ya kan? Walaupun tadinya hanya berujung dari cerita, akhirnya cerita jadi nyata, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah efek yang dekat-dekat yang diceritakan Pak Dhani tentang subduction zone tadi, ya kan? Itu akan mempengaruhi sesar yang di barat. Artinya kalau memang kita ngurunut data sejarah, artinya di Jawa itu banyak digoyang oleh land earthquake. Rasanya gimana kita harus mencoba mengenali, kira-kira itu kita kaitkan dengan kegiatan ekonomi, terus kita artinya setahun atau 5 tahun ke depan mau apa gitu, iya kan? Nah kemudian ini yang paling penting, artinya bahwa kalau memang ini kita percaya dengan cerita saintis, silahkan percaya, silahkan tidak juga nggak apa-apa, terus terang. Ya. Artinya bahwa model, ya kan, gagasan tentang estimasi gimana saya harus memanaging possible disaster, rasanya harus kita manage beneran sebetulnya, ya kan. Kalau bisa jangan ada Aceh 7 kali Aceh dalam 5 tahun kan, saya yakin Indonesia langsung itu ekonominya jatuh mas. Ya kan, itu, ya kan. Rasanya ini memang harus diplan bener-bener gitu. Dari segala, rasanya nggak hanya masalah gempa terus saintis doang kan. Ini kan multidimensi sebetulnya. Artinya ekonom duduk, orang yang tukang ngajarin gempa juga duduk, yang orang yang berurusan dengan rakyat jelata juga duduk di satu meja ngobrol. Kita anggap aja Indonesia satu kapal besar yang isinya harus kayak kapal Nabi Nuh itu. Mohon maaf Pak Wahyu. Oke, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahyu.